Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi juga Mas Sadikin. Halo, Kita pagi. hadir kembali di kelas klinik konsultasi Smash Consult di bidang fashion. Dan sebelumnya ucapan selamat datang kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung dan juga yang baru bergabung. Kembali lagi bersama kami, Ongki, yang akan memandu kelas untuk 2 jam ke depan, yang mana kelas ini merupakan salah satu program prioritas dari Smesco Indonesia semasa COVID-19 ini, dalam mewadahi dan memberikan informasi terkait tentang hal-hal yang terupdate tentang dunia fashion dan khususnya di dunia pelaku industri UMKM bagi teman-teman semua, dan juga untuk menampung aspirasi ataupun masukan-masukan dari teman-teman semua. Nah, pada kelas hari ini seperti biasa, kita akan menjalankan 2 sesi. Yang pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh Mas Sadikin, dan nanti sesi kedua kita akan memberikan sesi tanya jawab kepada teman-teman untuk bisa langsung berinteraksi dan bertanya langsung kepada pembicara kita. Nah, sedikit kami sampaikan biografi beliau kembali. Beliau bernama Sadikin Esos, lulusan jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Pekerjaan beliau saat sekarang ini merupakan salah satu staf pengajar Fashion Entrepreneur di Institut Kesenian Jakarta dan juga merupakan salah satu tenaga ahli di bidang fashion di Smesco Indonesia tentunya. Nah, beliau merupakan salah satu praktisi dan pemerhati di bidang fashion yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial, budaya, ekonomi, politik yang sudah pernah menjadi peneliti selama 10 tahun di perdesaan dan sudah pernah selama 7 tahun sebagai seorang konsultan manajemen sistem dan e-commerce. Beliau juga memiliki pengalaman pasang surut membangun startup mulai dari media jurnalis warga, online store, hingga media fashion dan gaya hidup lainnya. Nah, untuk lebih mengenalnya beliau siapa, bisa juga diupdate nantinya di salah satu website beliau di 11FD. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas dengan seri tema besar yang sama, yaitu strategi UKM fashion dalam menghadapi eskalasi digital. Yang minggu lalu kita sudah mengenal fashion e-commerce lebih dekat, dan untuk hari ini materi kita yaitu membangun bisnis fashion di kanal digital. COVID-19 merupakan sebuah wabah yang datang tanpa terencana. Sebuah wabah ini menjadi dan melanda seluruh pelosok negeri, mulai dari kalangan bawah sampai menengah dan atas sekalipun tanpa memandang bulu, termasuk juga para pelaku industri fashion khususnya di bidang UMKM. Nah, yang mana perubahan demi perubahan telah berlalu, dan apapun itu semuanya harus kita ikuti dan harus kita telisik dengan bagus. Salah satunya adalah proses dari jual beli, yang mana biasanya proses penjualan kita lakukan secara offline. Nah, sekarang sudah beralih kepada online. Nah, apa yang akan terjadi setelah wabah COVID ini? Tentunya kita juga harus secara seksama memerhatikan dan mengikuti perkembangan demi perkembangan. Nah, untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Mas Sadikin untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu membangun bisnis fashion di kanal digital. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Ongki. Selamat pagi semua. Suara saya cukup terdengar baik kah? Ya, cukup baik terdengar, Oke. Mas. Uh, Selamat bertemu lagi di sesi fashion. Hari ini kita akan membahas apa? Satu topik yang sebetulnya ini akan panjang, makanya kami kasih judul sekarang ini bagian satu. Setidaknya kita akan membahas soal bisnis fashion di kanal digital ini paling tidak ada 4 tema utama. Nah, dalam setiap tema itu mungkin ada 1 sampai 3 bagian. Jadi sekitar ada 12 pembahasan paling sedikit.
Jadi kalau kita hitung waktu berarti kita punya 12 sesi ke depan. Yang sebetulnya proses pembelajaran ini, proses berbagi ini nggak cuma ke depan, nggak cuma saat COVID aja, tapi ini akan menjadi satu program berkelanjutan dari Smesco, terutama untuk kawan-kawan pelaku UKM yang berada jauh di luar Jakarta. Nah, kita hari ini akan membahas satu kalau membahasakannya saya meminjam istilah yang digunakan oleh British Fashion Council, itu Dewan Fashionnya Inggris. Mereka menyebutnya sebagai piramida e-commerce untuk para pelaku bisnis fashion. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan satu hal penting menyangkut kecenderungan fashion, atau orang biasanya membahasakannya dengan istilah tren ke depan. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dan ini saya pikir penting untuk kawan-kawan. Sebetulnya pembahasan tren ini akan ada bahasan sendiri, tapi saya akan coba singgung sedikit catatan saja bahwa menurut prediksi tahun 2020 dan ke depan itu ada beberapa kecenderungan seputar perilaku konsumen. Pertama, para pelaku fashion sebaiknya cukup mulai memperhatikan perilaku konsumen berdasarkan generasi. Ada generasi X, ada generasi X ini generasi saya, yang lahir tahun 70-an ke belakang. Kemudian ada generasi milenial, ada generasi Z. Nah, ini perilakunya berbeda, jadi coba diamati apa perilaku mereka, perilaku belanja, kesukaan, dan seterusnya. Nah, perhatian terhadap konsumen berdasarkan segmen generasi ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Terus yang kedua adalah kecenderungan yang juga semakin menguat, terutama setelah COVID, adalah isu-isu keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi satu topik besar yang diperhatikan di industri fashion. Itu juga harus menjadi perhatian kawan-kawan untuk melihat tren ke depan. Terus ada pola perubahan yang cukup signifikan itu terjadi sejak 2018 adalah konsumen sekarang lebih suka dengan harga diskon. Ada kecenderungan mereka mulai mengurangi beli pakaian, bukan hanya saat COVID saja, tapi itu sebetulnya sudah kecenderungan itu sudah mulai dari 2018, 2019, kemudian apalagi sekarang setelah COVID gitu ya, adalah konsumen cenderung mengurangi belanja pakaian, dan kalaupun membeli, mereka cenderung menyukai harga-harga diskon. Itu kecenderungan global yang terjadi saat ini. Terus yang ketiga adalah belanja di online itu melampaui belanja lewat offline. Nah, itu sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, dan sekarang setelah COVID itu kecenderungannya semakin menguat. Bahkan mungkin untuk mereka yang biasanya selalu belanja offline, mulai window shopping-nya lewat browser internet, lewat komputer, lewat smartphone, dan yang memungkinkan mereka tetap bisa melihat perkembangan produk-produk pakaian yang terbaru. Oke, itu saya menyinggung soal kecenderungan 2020. Mungkin nanti dalam sisipan kita akan bicara tentang kecenderungan. Saya sudah melakukan satu menghimpun beberapa analisis untuk melihat kecenderungan yang terjadi sejak 2018 sampai 2020. Terus catatan penting lain adalah yang juga penting untuk diingat, ini sebelum kita masuk ke topik ya, karena menurut saya ini penting. Ada catatan penting bahwa sejak 2017 sampai 2020, industri fashion secara global itu mengalami guncangan. Kalau berdasarkan data yang saya himpun, ada catatan penting. Pertama, pada 2017 itu ada 1.875 retail fashion tutup secara global ya. Kemudian bahkan ada satu lembaga riset untuk
analisis bisnis fashion, diperkirakan 2.900 itu sampai 9.452 retail fashion tutup. Nah, jumlah itu sekarang saya belum dapat informasi yang lebih jelas lagi. Kira-kira setelah terjadi COVID ini akan berapa banyak lagi yang tutup. Misalnya ada toko yang punya 10 dikurangi menjadi 5 atau ada yang tutup permanen. Yang terakhir adalah J.Crew, satu brand yang skalanya global itu sudah dinyatakan bangkrut dan gulung tikar. Nah, ini kenyataan ini di fashion tidak hanya terjadi setelah COVID, tapi juga rangkaian guncangan terhadap industri fashion ini sudah berlangsung sejak 2016 dan sekarang menjadi semakin parah setelah ada COVID. Tapi walaupun kenyataannya seperti itu, tetap kita punya harapan karena biasanya lokal brand itu lebih bisa bersiasat karena bisnisnya yang masih kecil, lebih bisa bersiasat untuk menghadapi tantangan yang dihadapi sekarang dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang bebannya pun jauh lebih besar. Oke, itu catatan pagi hari ini, sekedar review. Kita akan masuk ke pembahasan tentang judul diskusi kita hari ini adalah membangun bisnis fashion di kanal digital bagian 1. Saya akan share screen biar kawan-kawan bisa lihat. Oke, nah saya tadi sudah menyinggung soal empat tema yang akan kita bahas. Ini adalah piramida e-commerce. Saya mengadaptasi strategi ini. Sebetulnya ini strategi yang digunakan oleh Dewan Fashion Inggris untuk pengembangan desainer atau pemilik brand di Inggris. Ini strategi. Data ini awalnya terbuka dan saya sempat jadi salah satu anggotanya, tapi sekarang data-data ini tidak bisa diakses. Ada banyak data untuk UKM fashion, ada banyak data, tapi sekarang tidak bisa diakses karena mereka sekarang mengubah kebijakan informasi-informasi semacam ini hanya bisa diakses oleh desainer Inggris. Nah, dari saya tidak akan menjelaskan slide ini secara detail, karena ini harus dibahas satu persatu. Nah, di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas di bagian paling bawah. Jadi, kalau kita mau masuk ke ranah digital, itu ada serangkaian proses. Kalau dari gambar piramida ini, paling tidak ada 4 tahapan. Bagaimana satu brand fashion atau kawan-kawan pelaku UKM mau masuk ke ranah digital, itu ada 4 tahapan besar. Nah, 4 tahapan besar ini kita tidak bisa misalnya dari tahap 1 langsung ke tahap 4, atau dimulai dari tahap 4 sendiri, tapi harus dari bawah dulu. Kalau kita analogikan ini adalah sekolah, maka sebelum kita berkuliah di puncak atas, kita tentu harus sekolah dasar dulu, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, baru ke universitas. Nah, logikanya seperti itu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang persiapan pertama apa yang harus dilakukan kalau kita mau masuk ke ranah digital. Pertama adalah untuk membangun bisnis fashion, ini saya menganalogikan kalau kita mau bikin rumah atau bikin toko ya. Kalau kita mau bikin toko kan kita harus punya lahan untuk membangun toko, atau kita punya tempat untuk mendirikan toko. Bisa beli atau bisa sewa. Jadi kalau kita mau memasuki ranah digital, maka yang pertama harus ada itu adalah kita harus punya lahan untuk mendirikan rumah, tempat usaha. Ini analoginya seperti itu. Nah, cuma kalau di ranah digital itu berbeda dengan di dunia nyata yang kita hadapi setiap hari. Tanah di ranah digital ini bukan tanah dalam bentuk tanah, tapi server hosting. Pertama kita harus punya server hosting, tempat untuk menyimpan data, menyimpan
produk yang mau kita pasarkan. Jadi ini kalau bahasa sederhananya, server ini adalah satu sistem yang menyimpan semua data kita sehingga orang bisa mengaksesnya sebagaimana yang kita harapkan. Terus kita yang kedua, kalau kita bikin rumah kan pasti jelas alamatnya, rumahnya di mana. Nah, kalau di ranah digital itu istilahnya adalah kalau kita punya rumah berarti kita harus punya website, dan alamatnya adalah yang biasa kawan ketikan kalau masuk ke internet, www, ada nama domain, misalnya merek saya.com, .id, .net, dan seterusnya. Itu adalah alamat rumah kita. Nah, rumahnya sendiri dibangun di dalam sebuah server. Itulah sederhananya. Jadi kalau kita mau masuk ke ranah digital, kita harus punya rumah sehingga orang bisa datang, atau kita punya rumah, punya tempat usaha sehingga orang bisa datang untuk melihat apa yang kita tawarkan pada konsumen. Namanya website. Nah, di tahap awal untuk kita berbisnis di saluran digital, tentu tidak langsung membuat toko online, tidak langsung membuat e-commerce. Pertama-tama tadi punya tanah, punya rumah. Jadi kita akan mulai dengan membangun rumah yang sederhana, di mana orang bisa mengenali rumah kita. Nah, terus ini informasi apa yang penting juga diketahui, kalau kita mau membangun website, katakanlah, atau kita membangun e-commerce, ada beberapa tempat penyimpanan yang beragam. Dalam arti ada beberapa jenis beberapa jenis server yang bisa kita gunakan, kategori server. Mungkin untuk halo, bisa di mute. Oke, untuk para pelaku UKM yang skala bisnisnya masih kecil, itu kalau kita mau punya rumah, sebelum kita mengambil rumah real estate, kita rumah sederhana dulu. Istilahnya kalau di server itu share hosting. Jadi ada katakanlah satu kawasan, satu tempat penyimpanan data, satu tempat pengolahan data yang itu dipakai rame-rame. Ini ibarat rusun gitu ya. Di tahun pertama mungkin kita kalau mau membangun website itu tidak langsung menggunakan server yang mewah, yang besar, tapi kita ke rusun dulu, dipakai rame-rame. Itu paling tidak di tahun pertama kita menggunakan share hosting. Jadi satu tempat penyimpanan dan pengolahan data yang digunakan beramai-ramai. Terus kalau tahun kedua mungkin bisnis semakin berkembang, kapasitas untuk menyimpan datanya pun semakin besar, maka kita bisa menggunakan virtual private server hosting. Jadi ini jumlahnya sedikit dan kita tidak harus rebutan tempat, nggak harus rebutan lahan. Lahannya sudah terkapling-kapling. Nah, untuk perusahaan yang kemudian lebih besar, butuh tingkat keamanan yang lebih tinggi, penyimpanan data yang lebih besar, kemudian proses pengolahan data yang lebih cepat, lebih stabil, itu sebaiknya menggunakan dedicated server. Ini udah kelas. Kalau dalam level rumah mungkin ini kelasnya udah kelas real estate. Kalau yang tadi yang bawah itu rusun, kemudian perumahan biasa. Nah, dedicated server ini adalah real estate, di mana semuanya resource, fasilitasnya sudah jauh lebih baik dibandingkan share hosting. Nah, kenapa saya beri batasan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, juga ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk misalnya pengusaha yang masih skalanya kecil, yang belum menjadikan websitenya sebagai e-commerce, hanya untuk menyimpan profil bisnisnya, itu cukup dengan share hosting. Lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau saya beri tanda tahun 1, 2, sampai 5, itu untuk menunjukkan juga upgrade dari satu server upgrade dari satu hosting ke hosting yang lebih besar, itu mengikuti kebutuhan dari setiap usaha.
mengikuti perkembangan usaha. Karena pilihan kita untuk menggunakan hosting yang mana itu sangat tergantung dari kebutuhan, bukan soal bagus-bagusan, tergantung dari kebutuhan. Dan kalau kebutuhannya cuma untuk penyimpan data profil, ya cukuplah di share hosting, tidak perlu menggunakan dedicated hosting yang biaya per bulannya bisa sampai puluhan juta. Nah, kita harus punya hosting, kita harus punya domain, maka yang kemudian kita lakukan adalah sebelum kita masuk sebelum kita membangun satu website untuk usaha kita, pastikan dulu bahwa nama domain kita, katakanlah misalnya saya mau bikin satu merek pakaian namanya adalah Sadikin, nama brandnya adalah Sadikin, maka saya harus memastikan, pertama saya harus mengecek apakah Sadikin itu sudah terdaftar belum di sudah ada yang punya alamat dengan nama sadikin.com atau .net atau belum. Nah, itu harus kita cek. Jadi kalau kawan-kawan punya brand, walaupun misalnya saat ini belum memutuskan untuk membangun website, paling tidak domainnya itu didaftarkan agar tidak diklaim oleh orang lain. Katakanlah misalnya smashco.com, nah kita harus cek apakah domain itu sudah ada atau belum. Kalau belum ada, sebaiknya itu langsung diambil untuk diselamatkan agar tidak diambil oleh orang lain. Nanti kalau kita punya satu brand, kemudian kita tidak mendaftarkannya, dan kemudian ada orang lain yang mendaftarkannya, kita tidak bisa memakai lagi, kecuali kita bernegosiasi dengan orang yang sudah mengambil domain itu. Ada banyak kasus yang pernah menimpa Unilever, misalnya unilever.com itu sudah ada yang ngambil, akhirnya mereka bernegosiasi. Dan biasanya dijual mahal kalau domain resmi sudah diambil orang. Nah, jadi sebaiknya untuk kawan-kawan yang sudah punya nama brand, nama merek, itu mereknya didaftarkan, domainnya didaftarkan. Jadi merek.com, kalau .com itu universal, kalau untuk Indonesia itu .id, syaratnya cuma harus menyerahkan KTP. Kalau .co.id, selain KTP juga harus mengirimkan surat izin pendirian usaha. Syaratnya itu, baru kita bisa mendapatkan nama .co.id. Nah, .co.id itu penting, karena itu juga yang bisa memberikan kepercayaan pada konsumen. Karena kalau kita mengambil satu ID tertentu, identitas kita jelas. Jadi agak sulit untuk misalnya menggunakan .co.id melakukan penipuan. Kalaupun melakukan penipuan, itu gampang untuk ditelusuri. Karena nama domain itu mensyaratkan adanya identitas yang jelas dari pemiliknya. Dan itu dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, sekarang nih setelah COVID juga mungkin kawan-kawan perlu cermati. Setelah COVID, ketika eskalasi digital semakin menguat, orang masuk ke berinternet semakin menjadi kebiasaan. Ada beberapa tawaran dari hosting untuk para pelaku bisnis yang relatif harganya lebih murah. Jadi tawaran-tawaran yang muncul saat ini itu sebaiknya direspon untuk ke depan. Karena beberapa tawaran itu harganya lebih bersaing dibandingkan pada saat hari biasa sebelum COVID. Beberapa penyedia untuk penyewaan hosting itu secara spesifik menawarkan untuk para pelaku UKM dengan harga yang bersaing. Nah, salah satunya adalah, saya bukan promosi, saya hanya ngambil contoh saja. Salah satunya adalah Master Web. Saya sudah berlangganan dengan penyedia hosting ini sekitar 10 sampai 15 tahun. Lokasinya di Jakarta. Ada lagi Rumah Web kalau di Jakarta, kemudian ada banyak. Nanti bisa dicek, bisa di googling.
penyedia hosting. Kalau di luar negeri mungkin ada GoDaddy, tapi sebaiknya menggunakan penyedia hosting di dalam negeri untuk memudahkan kita berkomunikasi dan kalau ada masalah tidak terlalu panjang dibandingkan kalau kita menggunakan server yang dikelola secara global. Nah, terus yang kedua, tadi kita harus, kalau kita mau masuk ke ranah digital, kita harus punya hosting, punya tempat penyimpanan data, kita punya alamatnya sesuai dengan nama brand kita. Kemudian, kalau kita punya web, maka web kita sebaiknya bisa diakses oleh berbagai jenis peralatan, oleh berbagai jenis perangkat digital. Handphone, laptop, iPad, dan seterusnya. Kemudian cross browser, kalau kita membuka internet kan lewat browser, lewat Chrome, lewat Safari, lewat Mozilla, lewat Internet Explorer. Nah, sebaiknya web yang kita bangun itu bisa diakses pertama oleh berbagai perangkat digital, terus yang kedua oleh semua browser. Nah, nanti saya akan menunjukkan salah satu demo yang sudah saya buat untuk sebagai contoh kalau kita mau masuk ke bisnis online, website seperti apa yang sebaiknya di awal harus kita bangun. Website yang relatif lebih murah dan mudah dikelola. Nah, setelah kita punya website, kita asumsikan kita sudah memilih server, kita punya alamat website kita, punya website yang sudah dibangun, tentu orang tidak akan begitu saja tahu keberadaan website kita. Maka yang harus dilakukan adalah menghimpun data pelanggan. Jadi email, nomor WA, kemudian sosial media mereka, itu diidentifikasi tidak semua orang, tapi orang-orang yang mau kita kejar sebagai pelanggan kita. Jadi kita menghimpun data segmen pelanggan kita, orang-orang yang cocok dengan menjadi pelanggan kita, orang yang cocok dengan produk yang kita jual. Nah, informasi tentang informasi email, kemudian informasi media sosial itu sebaiknya dikumpulkan sebelum kita meluncurkan sebuah website tentang bisnis kita. Nah, kenapa begitu? Karena orang tidak akan langsung tahu keberadaan website kita. Orang baru akan tahu jika kita mengirim email memberitahukan bahwa kita punya situs perusahaan yang resmi dan itu bisa diakses. Bisa juga di-share informasinya lewat media sosial. Media sosial ada begitu banyak, nanti disesuaikan media sosial mana yang paling cocok, yang biasa digunakan oleh target market kita, oleh segmen pelanggan kita. Kemudian orang akan tahu website kita kalau dia masuk ke mesin pencari. Ada Google, Yahoo, Bing, yang paling familiar adalah Google. Nah, artinya adalah kalau kita punya alamat rumah, kita punya tempat usaha di ranah digital yang disebut dengan website, maka itu harus diinformasikan kepada orang-orang yang menjadi target market kita untuk berkunjung. Bisa memberitahu langsung, bisa lewat iklan, bisa lewat pemberitahuan di media sosial. Artinya, sebelum peluncuran kita harus tahu dulu siapa yang akan kita kasih tahu supaya mengunjungi website kita. Dari gambar ini mungkin cukup jelas bahwa orang harus diberitahu agar bisa berkunjung. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya sudah punya server, kalau saya sudah punya domain, website seperti apa yang harus saya bangun di tahap awal yang harganya relatif murah dan pengelolaannya tidak ribet. Ini saya akan menunjukkan satu demo. Satu demo nanti kawan-kawan setelah acara ini misalnya, kawan-kawan bisa juga tetap buka untuk melihat apa saja yang harus ditampilkan dalam sebuah website awal dari sebuah perusahaan yang bergerak di jual beli pakaian dan aksesorisnya.
Oke, ini bisa konfirmasi kelihatan websitenya? Ya, bisa kelihatan, Mas. Oke, ini adalah gambaran sebuah website awal untuk satu merek fashion. Ini gambar-gambar ini bukan milik saya pinjam. Jadi ini bohong-bohongan isinya. Website ini bukan toko online, bukan e-commerce. Jadi di website ini, kalau kita membangun website untuk di langkah pertama, kita tidak perlu membangun e-commerce. E-commerce itu seperti kita jelaskan di 2 pertemuan yang lalu, e-commerce itu adalah website tempat berjualan yang memungkinkan orang melakukan transaksi. Nah, website untuk di awal, kita tidak perlu membuat e-commerce di mana orang bisa berbelanja di website kita. Kita cukup menampilkan koleksi atau produk yang di mana website ini fungsinya sebagai katalog. Walaupun di sini ada tombol beli, pembeliannya tidak dilakukan di sini. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan coba lihat, saya akan tunjukkan dulu sebelum itu apa saja yang harus dimuat dalam satu website untuk perusahaan awal. Pertama, halaman depan. Ini ada halaman depan yang menampilkan koleksi baru, karena di depan itu harus sesuatu yang baru. Kemudian ini misalnya koleksi yang diunggulkan lah, katakanlah begitu. Nah, di sini ada beranda itu halaman yang kita buka sekarang. Terus yang kedua, yang penting lagi adalah, jadi sebelum bikin website, tolong diperhatikan, kita harus menjelaskan siapa kita. Nah, ini tentang kami. Ini bahasanya masih bahasa, ini masih bahasa untuk dummy ya. Jadi pertama tadi ada halaman muka, kemudian ada tentang, ini tentang itu adalah siapa kita. Kemudian di minggu sebelumnya saya pernah menyinggung bahwa sebuah brand itu harus punya value, harus punya nilai. Jadi di tentang ini selain menceritakan katakanlah misalnya apa sih gagasan yang mendasari brand kita, apa keunggulannya, juga value. Ini nanti kawan-kawan bisa buka lagi ya, dicatat aja demo.11id untuk dipelajari lebih lanjut. Website ini akan terus diperbarui untuk dijadikan sebagai rujukan contoh kalau kita membangun website di tahap awal. Kita juga harus menunjukkan nilai brand kita itu seperti apa. Kemudian di sini ada tim kerja. Kurang lebih kalau kita bikin website menjelaskan tentang kita, siapa kita, seperti ini. Di sini bisa berisi tentang sejarah pendirian brand kita secara singkat, kemudian apa yang kita tawarkan. Jadi kita menjelaskan apa yang bisa kita tawarkan, yang menjadi keunggulan kita. Halo Ki, kayaknya ini ada gangguan. Bisa ketahuan nggak siapa? Gimana, Mas? Ada yang coret-coret. Oh, iya benar. Oke, kita lanjut. Bisa tahu ini Mas, lanjut aja dulu, Mas. Oke. Ini ya, ini about tentang kita, halaman depan tentang kita. Terus yang karena kita mau menghadapi orang, kita harus menjelaskan siapa kita. Kurang lebih seperti itu. Apa yang ditampilkan di tentang ini adalah siapa kita. Kemudian, karena kita jualan baju, maka kita harus menunjukkan baju yang kita jual. Ini adalah koleksi. Koleksi yang kita jual. Ini saya ambil contoh. Ini saya tema koleksinya mengarang aja ya. Ada koleksi WFH, ada koleksi Lebaran, pasca COVID. Kurang lebih sini koleksi. Nah, tentang kita, koleksi, kemudian juga kita sebaiknya menampilkan baju-baju yang sudah digunakan oleh orang. Itu atau baju-baju yang digunakan oleh dalam kehidupan nyata. Kalau ini kan lebih ke menunjukkan ini yang pakai model. Kadang-kadang baju yang bagus tampak di model itu belum tentu juga bagus di kita gitu ya. Nah,
ada yang namanya lookbook. Sebaiknya kalau lookbook ini bisa oleh model, bisa oleh pelanggan kita. Ini adalah kumpulan orang-orang yang menggunakan pakaian kita. Ini juga menjadi bukti pakaian kita dipakai orang itu seperti apa jadinya, gitu ya. Lookbook itu adalah penggunaan produk-produk yang digunakan menjadi sebuah outfit. Nah, di sini kita bisa ngundang orang untuk terlibat, kalau yang udah beli baju kita, difoto, atau misalnya di langkah awal, teman-teman kita, kerabat kita, pakai baju kita, terus foto, tampilkan di sini, sehingga orang punya bayangan, bajunya kalau dipakai, jadinya seperti ini, dipakai oleh orang biasa. Kan akan sangat berbeda kalau baju dipakai oleh model dengan dipakai oleh orang biasa. Ini lookbook. Nah, terus yang keempat, itu jurnal. Jurnal itu lebih berkisah tentang berbagai hal di belakang brand kita. Bisa bercerita tentang proses kerjanya, bisa bercerita tentang orang-orang yang bekerja di balik brand kita, yang tujuannya adalah membangun empati untuk para pelanggan. Atau bisa juga tips, misalnya nih salah satu contoh, tampil kasual selama WFH. Ini ceritakan. Ini kan orang sekarang sedang WFH nih, ceritakan di sini. Ini kita bisa berbagi cerita. Terus di sini ada satu contoh, saya ambil judulnya Mereka Adalah Mitra Kerja, untuk menunjukkan bahwa kita cukup punya kepedulian terhadap para pekerja kita, sehingga orang akan baca. Ini adalah istilahnya storytelling, kita menceritakan kisah pada orang lain untuk tetap terkoneksi, terhubung dengan brand kita. Ini di jurnal. Terus karena kita belanja, karena kita jualan barang, maka pedoman belanja menjadi penting. Harus juga ada pedoman belanja. Hadir, Bu. Dan kontak. Kontak, karena orang kalau ada yang mau ditanyakan atau mau bahkan mungkin ada yang mau melakukan pesanan bisa lewat kontak. Di ke depan. Nah, di sini juga ada media sosial milik kita, milik pemilik brand. Nah, karena orang Indonesia kebiasaan menggunakan WhatsApp dalam berkomunikasi, maka kita pun harus menyediakan saluran agar orang bisa, setelah membuka website, bisa terkoneksi dengan WhatsApp. Ini di sebelah kanan, pojok kanan atas, ini ada tombol WhatsApp. Kalau diklik, nanti akan keluar seperti ini. Kalau ini diklik, nanti kawan-kawan bisa coba, dibuka di handphone sendiri, coba klik, nanti akan terhubung ke nomor saya secara otomatis. Jadi orang, katakanlah misalnya saya sudah lihat, wah ini saya meminati yang ini, orang bisa klik beli atau mengontak lewat WA. Nah, terus pertanyaannya, kalau website ini tidak melakukan transaksi jual beli, lalu saya belinya di mana? Nah, nyambung sama pembicaraan kita dua pembicaraan kita ke belakang. Yang paling realistis dilakukan sekarang untuk melakukan transaksi adalah menggunakan marketplace. Marketplace contohnya Shopee dan Tokopedia. Nah, kita bisa mengkoneksikan untuk penjualan ini ke website Tokopedia. Ini saya ambil contoh dari Mbak Carolina yang jualan di Shopee. Katakanlah saya mau membeli produk ini, kalau saya pembeli, saya akan bisa klik ini, dan kliknya akan dilempar ke Shopee. Nah, ini produknya memang tidak nyambung, tapi ini contoh aja. Nyambung ke Shopee, dan disinilah kita bisa melakukan transaksi pembelian. Jadi dari website ini bisa disambungkan, nanti pembeli bisa diarahkan, konsumen bisa diarahkan dari sini, klik, masuk ke Shopee. Disinilah kita bisa berjual beli. Nah, cuma cara belanja seperti ini harus dijelaskan di pedoman belanja, sehingga orang tidak bingung. Ya. Oke. Ini halaman depan sebaiknya simple, tidak terlalu banyak, yang penting saja, informasi yang penting saja. Ini produk yang diunggulkan, ini produk yang dijual. Kalau orang mau melihat semua koleksi, tinggal klik semua koleksi, kemudian masuk ke setiap koleksi yang ada. Oke.
Kalau orang mau tahu bagaimana baju ini dipakai orang, orang bisa lihat lookbook. Oke, ini sederhana. Pertanyaannya, berapa lama saya membangun website ini? Ini website statis sebetulnya yang dibuat per halaman. Kalau semua bahan yang dibutuhkan sudah ada, mulai dari bahan yang tertulis maupun foto-foto produk, website semacam ini bisa dikerjakan paling lama 3 hari. Saya bikin ini ya sekitar 2 kali 24 jam. Dengan asumsi semua bahannya sudah ada. Nah, oke, saya review lagi review lagi. Yang pertama harus disiapkan sebelum kita membuat website untuk brand kita adalah tadi kita harus punya hosting, harus menyewa hosting. Kita harus punya domain, alamat domain itu adalah ini. Ini 11 ID. Ini adalah alamat domain. Terus kemudian kita harus membangun website. Sebelum membangun website, kita harus mempersiapkan pertama, kita harus cukup jelas siapa kita. Kita harus kita harus sudah menulis about us, tentang kami, tentang kita. Kemudian value apa yang mau kita tawarkan pada konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Buatlah value sebaik mungkin. Value ini bukan janji kosong, tapi value ini adalah sesuatu yang kita janjikan dan harus dipenuhi kepada konsumen. Terus yang ketiga, kita harus menyiapkan semua produk yang mau kita jual, dan sebaiknya kalau bikin foto produk itu tidak asal jadi. Kawan-kawan nanti bisa lihat kalau untuk sumber bacaan itu nanti ada untuk foto produk ini penting karena kalau misalnya website ini dengan kesan seperti sekarang fotonya diganti dengan foto yang asal saja, kesannya akan lain dan orang kepercayaannya berkurang. Misalnya di sini ada nanti kawan-kawan bisa baca artikel tentang ini, membangun kepercayaan dengan foto produk. Jadi nanti bisa diakses sendiri langsung sini ya. Tulisan ini pernah sebelumnya dimuat di majalah Ide Bisnisnya Kompas. Ini penting karena foto itu akan memberi kesan pertama orang ketika melihat produk pakaian, walaupun misalnya produknya biasa saja, tapi kalau ditampilkan dengan foto yang baik menjadi tampak luar biasa. Oke, tentang koleksi, kemudian lookbook, mulai ajak kawan-kawan kenalan untuk menggunakan produk kita dan kemudian difoto sehingga orang punya bayangan. Kemudian juga harus mempersiapkan kira-kira tulisan apa yang harus dimuat di website kita untuk menarik perhatian orang. Terus kalau ini saya kasih judul dari sahabat misalnya, ini adalah testimoni dari pelanggan, testimoni dari orang tentang produk yang kita jual. Kemudian pedoman belanja, bahwa misalnya menjelaskan bahwa katalog yang kita tampilkan di website ini sebetulnya hanya katalog, untuk transaksi penjualannya dilakukan di marketplace. Kenapa ke marketplace? Karena untuk transaksi itu butuh sistem sendiri dan butuh tingkat keamanan yang sangat baik. Kasus terakhir misalnya terjadi pembobolan terhadap Tokopedia, data customer-nya, data user-nya diambil, itu kan persoalan yang tidak bisa kita hindari, akan selalu ada, tapi bisa kita minimalisir. Nah, jadi untuk sementara, kita jangan ambil resiko untuk melakukan transaksi di website kita, lebih baik menggunakan pihak ketiga untuk sebagai media untuk melakukan jual beli. Dan itu pun akan meringankan tugas kita dan meringankan biaya untuk membangun website di tahap awal. Oke, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dipantau terus demonya karena akan terus diperbarui sehingga nanti kawan-kawan bisa melihat
demo ini sebagai contoh, dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan, misalnya setelah kelas ini selesai, bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Sadikin, materinya ini cukup menarik sekali nih, sampai saya juga terlena ternyata materinya sudah habis. Nah, kalau melihat Mas, ini sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih, karena pertanyaan masih ada beberapa, belum terlalu banyak. Saya tertarik nih dari beberapa hal penjelasan tadi. Tentunya para UMKM dan pelaku industri tentunya sudah mulai beralih yang tadinya membiasakan untuk jual beli itu di offline. Nah, sekarang tentunya harus segera beralih karena kita nggak tahu nih setelah masa COVID-19 ini apakah memang perubahan signifikan yang akan terjadi dari proses jual beli ini dari offline menjadi online gitu kan. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi Mas, itu kan cukup menarik banget. Mulai dari membangun website dan lainnya gitu kan. Nah, itu kan memiliki ilmu khusus. Nah, bagaimana ceritanya dengan si UMKM atau pelaku industri yang masih serba manual. Nah, sedangkan jangankan untuk beralih ke website itu. Sedangkan untuk berjual beli di Facebook maupun melalui WhatsApp group dan IG story pun dan lain sebagainya, itu mereka masih dalam tahap belajar gitu, bagaimana mereka bisa masuk ke lebih tahap tinggi. Nah, kira-kira strategi awal ini bagi pemula yang dilakukan bagaimana, Mas? Oke. Nah, saya respon dulu yang kedua. Soal Facebook dan lain-lain itu nanti akan ada bahasan sendiri. Pertanyaan intinya kan bagaimana UKM bisa beradaptasi dengan tantangan digital seperti ini. Oke, yang pertama adalah apakah mungkin beradaptasi? Sangat mungkin dan bisa. Bagaimana caranya? Pertama, ikuti terus kelas Mesko. Sehingga nanti akan tahu seperti apa yang harus dilakukan. Itu satu. Terus yang kedua, ini kan sebetulnya soal kebiasaan dan momen sekarang itu momen yang bagus. Kalau dulu di hari normal mungkin orang disibukkan dengan keluar rumah dan mobilitas kemana-mana. Nah, kalau sekarang orang di rumah nih mati gaya, dipaksa untuk selalu online gitu ya. Tampak rumit, tapi sebetulnya tidak rumit. Oke, saya jelaskan, saya pernah bantu beberapa startup untuk membangun e-commerce. Pertanyaan saya ngerti IT nggak? Saya bukan orang IT, saya antropologi. Saya tidak, saya nggak ngerti coding. Walaupun saya suka ngutak-ngatik kode gitu ya, tapi yang terbatas, tapi bisa. Nah, yang kita diuntungkan saat ini bahwa semua platform untuk membuat website itu sudah sangat bersahabat, tidak perlu coding. Paling cuma butuh layout. Contoh misalnya nih, saya bikin website dalam 2 hari, saya tidak coding. Saya bikin per halaman itu hanya menggunakan praktis, saya tidak membuat mesinnya karena mesinnya sudah ada. Jadi saya hanya membuat layout. Ini soal selera nanti. Nge-layout, posisi foto di mana, pindahin kemana. Jadi saya harus bongkar pasang itu bikin layoutnya. Layoutnya tidak perlu coding. Layoutnya udah modular. Udah bisa sisip, tempel, ukur gitu. Sangat mudah. Nah, tentu tidak semua UKM bisa melakukan ini sendiri secara langsung. Karena ini butuh proses. Tapi ada cara di mana ada platform yang bisa kita gunakan untuk itu. Harapannya, kalau tadi pertanyaan, gimana nih UKM bisa merespon itu? Harapannya, Smesco bikin 1000 website untuk UKM gitu. 1000 website bikin untuk UKM, Smesco menyediakan servernya, UKM bisa bayar misalnya dengan harga yang atau itu bisa disubsidi oleh pemerintah, misalnya, ini misal ya, bukan pasti ya, misalnya pemerintah mensubsidi untuk satu server UKM, katakanlah 1000 UKM, dibuatkan website, tapi dikurasi UKM mana yang bisa mendapatkan akses itu gitu. Nah, nanti pembayarannya tidak ke pemerintah, tapi pembayarannya terhadap penyedia servernya. Nah, untuk di tahap awal itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak harus membangun langsung. Kalau ditanya, apakah saya sanggup?
untuk bikin misalnya 1000 UKM, website untuk 1000 UKM dalam setahun, saya bisa bilang saya sanggup. Katakanlah dalam setahun dihitung 365 hari ya. Itu berarti kalau dibikin satuannya tuh sekitar 365 website, atau bisa saja Smesco memfasilitasi dengan membangun multi-site. Jadi orang cuma tinggal login, websitenya udah jadi, tinggal nanti di custom, disesuaikan gitu. Tapi balik lagi, sebetulnya yang terpenting, kalau ditanya berapa lama bikin website, bagaimana bikinnya, itu ada orang yang memang ada orang yang punya keahlian untuk mengerjakan itu. Tapi yang lebih penting lagi untuk kawan-kawan UKM adalah memahami apa yang harus muncul di website. Konten-konten apa saja harus ditampilkan di website. Kemudian apa saja yang harus disiapkan sebelum kita membangun website, itu menjadi lebih penting yang non-teknis. Paling tidak sekarang untuk kawan-kawan UKM mulai daftarkan nama mereknya. Selain mendaftarkan ke merek ke Kementerian Hukum dan HAM, juga daftarkan merek Anda di domain, misalnya ongki.com atau ongki.id.net, itu mulai didaftarkan. Karena kalau sudah diambil orang, harganya yang tadinya 150.000 per tahun, itu bisa ada orang yang minta sampai $2.000. Itu kan mahal ya, itu 10 tahun lalu gitu. Orang sekarang bisa minta 100 juta untuk domainnya diambil sama kita. Itu jadi mending dari sekarang didaftarkan dulu domainnya, sehingga nanti ketika kita punya kesempatan untuk membuka website, kita sudah punya alamat. Atau paling tidak, alamat websitenya digunakan untuk email. Misalnya kalau saya bisnis nih, saya nyodorin emailnya bukan Gmail, tapi sadikingani.com gitu kan, orang lebih percaya, oh ini resmi, nggak gratisan gitu loh. Itu membangun kepercayaan juga sama orang. Kira-kira itu, Ki. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sebelum kita beralih ke pertanyaan nih, Mas, ini saya mau nodong teman saya. Beliau juga salah satu dosen nih di Institut Seni Padang Panjang, ISI Padang Panjang. Ini Uniwidya hadir bersama kita. Selamat pagi, Uniwid. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Nah, ini sengaja nih nodong Niwit ini karena sebagai salah satu staf pengajar di bidang kria. Nah, bagaimanapun mahasiswa ini adalah tolak ukur nantinya pengembangan untuk ke depan nih. Semasa setelah COVID ini tentu kita mengharapkan kaum milenial. Nah, dari segi pengajaran sekarang, Uni, ini ada perubahankah atau bagaimanakah, dan apa yang dilakukan oleh para dosen-dosen, tentunya memberikan trik-trik kepada mahasiswa yang nantinya mungkin kita berharap nih kaum milenial ini bisa menjadi penopang dari UMKM ke depan untuk menjadi apakah sebagai tutor dan lain sebagainya. Kira-kira gimana tanggapan Uni nih? Silakan. Terima kasih, Angki. Selama COVID ini perubahannya dari yang kita sudah mulai ke online seperti yang dikatakan Pak Sadikin tadi, sudah mulai ke sana arahnya. Cuman untuk di sini untuk web mungkin belum banyak yang melakukan, masih di ini aja, masih di WA, IG, FB gitu aja. Tapi untuk proses pembelajaran kita udah menggunakan Zoom, semuanya udah mulai beralih ke online gitu. Oke, berarti dalam arti kata para mahasiswa pun juga sudah dibekali untuk sistem-sistem digital yang biasanya dari manual sekarang berubah menjadi digital ya, Uni? Iya, iya. Oke, semoga mungkin nanti mahasiswa ISI Padang Panjangnya juga bisa ikut bergabung bersama kelas kami nanti, tentunya bersama Mas Sadikin. Oke. Terima kasih, Uni. Iya, terima kasih, Uni, tanggapannya. Oke, selanjutnya ke sesi pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Mbak Angelia. Ini pertanyaannya mau tanya, kita buat website yang bisa link ke Shopee di mana ya? Nah, silakan bisa langsung dijawab dulu, Mas. Di Smesco. Jawabannya di Smesco. Nanti bisa kontak saya langsung.
Oke, Karena ini udah berarti spesifik nanya di mana ya. iya benar. Yang jelas nanya di Smesco bisa mana. melakukan itu dan bisa itu kan bukan hal yang sulit sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya Mbak Angelia kemarin sudah menghubungi saya juga, Mas, mau bergabung menjadi mitra binaan Smesco. Nah, itu sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaannya dia sendiri gitu. Karena Tenang. kita Smesco juga punya sistem online juga yang connecting dengan beberapa marketplace yang ada. Oke, mungkin cukup terjawab. Ranking dengan Smesco nggak ada, semuanya bisa. Semuanya. Mudah-mudahan Iya, semuanya benar. bisa. Baik, untuk pertanyaan kedua, Mas. Ini dari peserta yang selalu hadir di setiap kelasnya Mas Hadikin, ini Mbak Karlina. Pertanyaannya, Terima kasih untuk maskernya, Mbak oh Karlina. iya, dari Simple Edge ya. Mungkin saya undang langsung aja nih, Mbak Karlinanya. Bisa langsung bertanya kepada Mas Hadikin. Silakan, Mbak. Halo, Halo. selamat pagi Mas Sadikin, Mas Pagi. Ongki, dan teman-teman Iya, semua. selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Amin, semangat terus. Maskernya semoga bermanfaat juga Mas Sadikin, Mas Oh, Ongki. terpakai sekali. Terima Syukurlah. kasih. Oh ya, mengenai insight-insight yang tadi Mas Gani infokan. Jadi belakangan ini belakangan ini saya lihat bahwa di Instagram brand-brand lokal, baik lokal maupun luar, itu jadi di feeds-nya itu di foto di produknya itu ada satu icon, dia bisa diklik. Nah, kalau diklik itu dia linknya adalah merujuk ke website. Jadi kalau itu mereka sepertinya diharuskan membeli produk tersebut di website. Nah, yang saya tanyakan adalah satu, apakah aplikasi itu bisa dibuat sendiri gitu? Maksudnya seperti kita buat Instagram, seperti kita mendaftar di Shopee, itu yang pertama. Maksudnya apakah bisa dibuat sendiri? Dan kalau memang tidak dibuat sendiri, apakah itu kalaupun misalnya dibuat atau tidak dibuat sendiri, apakah itu berbayar atau free? Lalu linknya itu, Mas, hanya ke website saja atau bisa seperti yang tadi malah dibalik. Kalau tadi Mas Gani kan cerita dari website justru misalnya ke Shopee gitu kan, mungkin ke Instagram. Nah, kalau ini dari Instagramnya si Simple at The Label ini, linknya justru jangan ke website, misalnya ke Shopee gitu. Atau misalnya kalau ke WhatsApp kan saya memang sudah pakai yang klik yang bio itu kan. Kan kemarin juga dijelasin bahwa yang pakai Linktree itu gratis. Nah, saya taunya itu tuh berbayar. Jadi yang saya pakai sekarang, yang Simple Ad pakai sekarang itu udah yang berbayar. Tapi itu sih baru coba sih 6 bulan. Tapi kalau misalnya 6 bulan selesai, saya akan gunakan yang Mas Gani kemarin bagikan. Itu yang pakai Linktree ya. Saya udah utak-atik juga sih. Itu ada yang berbayar, ada yang enggak. Iya. Oh, yang di Linktree juga ada yang berbayar ya? Ada yang profesional berbayar. Oh, saya punya soalnya yang berbayar karena ya maklum lah kita kan dipaksa untuk melek digital, akhirnya pakai link bio lah biar katanya yang mengundang banyak follower dan segala macam ya. Maunya artinya kita kan mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah, terus kalau misalnya yang tadi ya kembali lagi yang klik yang icon itu apakah itu berbayar? Apakah misalnya bisa dibalik justru dari Instagram misalnya linknya justru mereka misalnya beli di Shopee seperti itu. Sepertinya sih itu aja ya. Itu aja. Makasih ya Mas. Sama-sama. Langsung saya respon aja ya. Baik. Sebetulnya ini banyak dilakukan bukan hanya oleh e-commerce, misalnya media-media pemberitaan, media info, itu juga membuat hubungan, melink informasi dari Instagram yang langsung bisa diklik ke website. Biasanya yang diklik adalah ke bio-nya, tapi yang kemudian nanti punya halaman yang menampilkan semua produk, dan ketika produk itu diklik akan lari ke website. Secara teknis, saya sendiri sebetulnya belum mencoba aplikasi itu karena berbayar.
secara teknis harusnya bisa di-link kemanapun, apakah itu ke Shopee atau ke marketplace, selama punya alamat halamannya, URL-nya ada gitu. Nanti seperti cara kerjanya seperti di Linktree, memasukkan link di mana produk kita dijual, dan kalau orang mengklik dari Instagram itu akan lari ke Shopee, ke website atau ke halaman apapun yang di mana sesuai dengan alamat yang kita masukkan. Nah, tampaknya sih untuk fasilitas itu berbayar ke Instagram, karena Instagram ini kan dibuat sama Facebook dibikin lemah. Kita kan nggak bisa naruh link terus klik kan. Itu juga cara bisnis mereka. Kalau dikasih link terus bisa klik, mereka nggak akan kehilangan kesempatan untuk mengkomersialkannya. Nah, sekarang beberapa platform sudah terkoneksi ke situ. Kalau tadi pertanyaannya apakah bisa di-link ke Shopee, bisa, selama alamat halamannya sesuai dengan apa yang kita dimasukkan ke dalam link itu. Saya kira kalau untuk fasilitas itu berbayar ya, tidak, atau mungkin mensyaratkan sekian banyak followernya baru bisa gitu. Tapi setahu saya itu memang bisnis yang harus berbayar. Mudah-mudahan cukup membantu menjawab, Mbak Karlin. Ya, bagaimana Mbak Karlina? Oh, jadi artinya link yang tadi itu berbayar ya? Iya. Kalau misalnya dari Instagram itu linknya itu kita masukkan tidak ke Shopee tapi memang ke website, artinya kan harus ada website yang bagus kan? Yeah. Nah, kembali lagi ke website. 2 tahun lalu Simple Aid itu pernah punya website, tapi umurnya hanya setahun. Kenapa? Yang pertama, ketika membuat website itu jujur itu nggak mudah gitu loh. Kalau misalnya tadi Mas Gani bilang harus begini-begini, itu kalau kita kerjain sendiri jujur susah Mas Gani. Jadi tetap harus pakai jasanya orang lain, dan itu tidak murah gitu loh. Buat kita tuh maksudnya ya kalaupun misalnya bagus itu paling murah 5 juta. Oke, 5 juta dalam sekali fine gitu kan. Tapi untuk kembali lagi ke maintain seperti kelas Mas Gani yang lalu bilang jual dimanapun tetap harus di maintain gitu kan, mau di Instagram, mau di marketplace ataupun di website, dan gak mudah juga memaintain website itu ya, maksudnya ya foto harus diganti, dan itu pun waktu itu saya pakai orang akhirnya yang 1 bulan tuh kita bayar kalau nggak salah sekitar 1,5 apa 2 juta, which is lumayan kan gitu loh. Tapi ternyata saat itu website itu belum gimana ya, orang tuh kayaknya nggak terlalu antusias untuk belanja di website. Akhirnya website itu nggak keurus gitu, dan akhirnya kan mati. Nah, apakah saat ini di saat pandemi yang orang harus, maksudnya kalau saya ya maksudnya puji Tuhan Simple Aid itu memang online-nya ya udah ada gitu kan, tinggal di maintain aja, tinggal digenjot aja. Nah, tapi apakah untuk teman-teman yang memang belum punya website, belum punya Instagram, nah, apakah website ini benar-benar sangat relevan dan harus dibuat? Dan ini kan tetap bayar kan domainnya? Iya. Dulu saya pakai Web Praktis sih. Bagus gak sih Mas Web Praktis? Ya saya sih nggak mau nyebutin ini, cuma ya maksudnya ya itu salah satu kan local brand kan gitu. Ya itu aja sih. Makasih. Oke. Untuk UKM apakah ini harus? Website itu ada 2 hal yang harus catat, bahwa pertama, website itu bukan hanya kebutuhannya untuk berjualan, bukan hanya kepentingannya untuk pemasaran, tapi untuk branding, untuk membangun kepercayaan. Sekarang kalau orang mendengar satu brand misalnya, katakanlah brandnya ABCD gitu ya, dengar orang, bahkan misalnya nguping pas naik busway, naik Transjakarta, saya nguping orang menyebut satu nama misalnya abcd.com, atau menyebut nama satu brand. Nggak mungkin kan saya nanya, nyolek, Mbak, di mana alamat brandnya gitu. Begitu saya dengar, saya bisa langsung masuk ke Google. Semua orang sekarang kalau mendengar nama satu brand, yang pertama dilakukan pasti adalah buka mesin pencari, masuk Google. Dan kalau kita punya website, maka itu akan memberi peluang lebih besar orang untuk mengenali website kita. Jadi, fungsi website adalah selain pemasaran juga untuk branding, untuk menampilkan siapa kita, apa yang kita tawarkan.
Tentu ini akan mendatangkan beban biaya baru dan pengelolaan baru. Itu sudah memang jadi konsekuensinya. Apakah UMKM harus punya website? Kalau saya melihatnya dari sisi kepentingan bisnis untuk jangka panjang dan melihat kecenderungan eskalasi digital yang semakin meluas, semakin besar, maka website ini harus. Misalnya Kementerian Koperasi, Kominfo dan Kementerian Koperasi UKM itu beberapa tahun lalu mengeluarkan program 8 juta UKM online. Saya tidak tahu perkembangan sampai di mana, tapi lebih ke mendorong mereka untuk memanfaatkan marketplace. Nah, sekarang kalau Smesco kan pengennya UKM-nya naik kelas. Naik kelas itu dalam arti naik kelas di brandingnya juga harus naik kelas, kemudian beradaptasi dengan perkembangan digitalnya juga naik kelas, semuanya naik kelas mulai produknya, servisnya, infrastruktur, platformnya itu didorong untuk naik kelas. Sebetulnya biaya itu relatif, bisa kalau misalnya kita membuat ada satu program yang bisa membangun sekian banyak website dari kawan-kawan UKM, itu biayanya akan jauh lebih murah. Cuma tantangannya memang di maintenance. Jadi website akan sangat relevan dan selalu relevan untuk era digital seperti sekarang. Kita ambil contoh, kalau Indonesia kan masih jauh ya industri fashionnya dengan Inggris misalnya. Inggris saja masih berjuang untuk itu. Mereka mendorong untuk semua pelaku bisnis untuk fashion brand Inggris itu 100% online. Mereka baru mencapai target 70%. Mereka punya utang 30% untuk mendorong terus online. Online-nya bisa dalam bentuk website hanya untuk menampilkan katalog produk kita, ada juga yang e-commerce. Nah, yang paling realistis dilakukan oleh kawan-kawan UKM, paling tidak di saat selama pandemik dan setelahnya, paling tidak mulai menyiapkan bahan apa saja yang harus disiapkan untuk mulai membangun rumah di kanal digital, bangun website. Seperti yang saya ulas tadi. Itu dari saya tetap relevan dan akan semakin relevan. Iya, mungkin sudah cukup terjawab sekali nih pertanyaan dari Mbak Karlina. Nah, untuk informasi lengkap nanti bisa di grup atau kontak saya langsung untuk detailnya. Iya, benar sekali. Oke Mas, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya hampir mengarah tujuannya membahas tentang website juga. Yang pertama dari Mas Hendra, yaitu pertanyaannya dalam membuat website berjualan, selain membeli domain untuk template-nya, lebih baik menggunakan WordPress atau Blogspot, atau yang lainnya. Mohon pencerahan. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Echa, yaitu Mbak Echa sudah memiliki alamat website, tapi ingin mengganti alamat web .domain. Sebagaimana besar pengaruhnya dan resikonya terhadap toko online? Silakan, Mas. Oke. Saya jawab yang pertama. Kalau punya domain, kita bisa melakukan beberapa pilihan. Misalnya, saya punya, ini jawaban untuk Mas Hendra ya. Katakanlah kita sudah punya domain, bisa menggunakan share hosting, artinya kita menyewa tempat penyimpanan data di penyedia layanan, seperti yang saya tadi contohkan, misalnya Master Web. Bisa juga kita membuat domain itu di WordPress. Ini multi-site, jadi platform yang ada di WordPress, kita tinggal menyisipkan domainnya, bisa juga di Blogspot. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Oke, yang lebih bagus sebetulnya supaya kontrol kita penuh terhadap website dan mudah mengutak-ngatiknya, ini kebutuhan praktis, sebaiknya memang menyewa hosting sendiri. Nah, platform yang dipakai, saya merekomendasikan WordPress kalau untuk platformnya. Jadi dan setahu saya, semua hosting yang ada di Indonesia itu sudah menyediakan
source untuk membangun WordPress di hostingnya. Mereka sudah menyediakan, bahkan misalnya kalau untuk e-commerce itu ada PrestaShop, ada platform-platform yang open source sudah tersedia di setiap penyedia hosting. Jadi sebaiknya, kalau saya rekomendasikan, sebaiknya menggunakan WordPress karena itu sangat modular dan kemudian relatif tidak susah kalau kita mau melakukan beberapa perubahan, termasuk di script-nya, karena ini di-develop oleh banyak orang, sumber informasinya cukup banyak. Nah, tinggal kita memutuskan hostingnya, sebaiknya menggunakan share hosting yang di kita sendiri, bukan di WordPress-nya. Jadi kita cuma menggunakan WordPress itu sebagai mesin untuk platform untuk membangun website-nya. Kalau untuk security bisa nanti dikoneksikan dari website kita ke WordPress-nya. Ada software untuk menghubungkan itu untuk security. Jadi relatif mudah. Itu sebaiknya di hosting sendiri dan menggunakan WordPress. Terus itu jawaban untuk Mas Hendra ya. Terus saya menanggapi Mbak Echa, alamat website ingin mengganti alamat web. Oke, ini ada tantangan. Kalau kita mau mengubah alamat domain atau alamat website, sebaiknya kalau misalnya website kita sudah dikenal orang, sebaiknya alamat website yang lama tetap kita pegang, jangan dibuang, jangan dihilangkan itu ya. Katakanlah kita punya website lama mau ganti ke alamat yang baru. Nah, di alamat yang lama kita cukup beri banner atau informasi yang menyebutkan bahwa alamat websitenya sudah pindah ke domain yang lain. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur tahu alamat website kita di awal, itu tinggal klik dan nanti orang masuk ke alamat website dengan domain yang baru. Cara seperti itu. Jadi biar orang juga nanti mulai, kalau di awal mungkin orang akan bingung untuk mencari alamat yang baru, lebih baik alamat pertama dipertahankan, tapi nanti orang bisa masuk ke alamat baru dari alamat pertama yang sudah lebih dulu mereka kenal. Oke, gitu. Tanggapan saya mudah-mudahan cukup menjawab untuk Mas Hendra dan Mbak Echa. Ya, cukup Mas. Oke. Kalau dari saya cukup. Ya, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra gimana? Cukup, Mas? Cukup, Pak. Cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hendra dan Mbak Echa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, kita beralih. Ini pertanyaan dari Mbak Cindy Cahyati. Pertanyaannya, cara untuk menjadi top web. Untuk pencariannya bagaimana? Karena setelah buat web, pasti tertutup oleh kompetitor lainnya. Silakan, Mas. Betul. Oke. Di awal itu, pertama tadi ya, sebelum kita meluncurkan sebuah website, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan informasi siapa saja yang harus diberitahu nanti. Jadi, kita harus mengumpulkan orang-orang yang katakanlah itu menjadi profil pelanggan kita, siapapun dia, yang kita harapkan menjadi pelanggan kita, itu diidentifikasi di mana alamat emailnya, nomor kontaknya, atau media sosialnya, sebelum peluncuran. Jadi sebelum peluncuran itu harus disiapkan dulu nih, kita di peluncuran ini kita mau mengejar siapa, mau mengundang siapa untuk datang. Nah, setelah kita punya data profil pelanggan, siapa saja, diluncurkan, barulah undang mereka untuk datang ke website kita. Entah itu pemberitahuan lewat link WA, atau media sosial, atau lewat email, ada banyak cara. Itu cara yang gratis dan mudah. Nah, untuk selanjutnya, agar orang tahu website kita ada di mana, adalah menggunakan Search Engine Optimization, SEO. Nah, itu ada memang perusahaan jasa yang untuk mengoptimalkan di sistem pencarian, supaya website kita ini, kalau orang googling, ada di urutan nomor pertama.
Nah, itu ada pihak yang mengerjakan itu. Pihak yang akan membantu supaya dengan kata kunci tertentu, website kita bisa nongol di halaman pertama. Karena orang biasanya cuma kalau buka search engine, halaman pertama lah yang dia klik gitu ya. Sangat sedikit orang yang kemudian membuka halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu menggunakan search engine optimization. Dan itu pun harus ditentukan nanti kata kuncinya yang tepat apa, ada caranya. Secara teknis saya tidak mendalami itu, tapi biasanya para penyedia search engine punya cara, bahkan punya mesinnya untuk mengatur itu. Bisa juga menggunakan Google Business, ini tidak berbayar. Nah, Google Business itu penting, informasi bisnis. Jadi kalau kawan-kawan pengguna Gmail, itu ada Google Business, jadi mengisi alamat usaha, produknya apa, itu sekedar informasi. Jadi nanti orang bisa search juga lewat, bisa tahu lewat mesin pencarian. Nah, lewat Google ini bisa juga lewat iklan. Kita bisa bayar iklan, sehingga nanti kalau orang memasukkan kata kunci tertentu, katakanlah misalnya fashion, itu alamat online shop kita atau website kita itu ada di atas. Biasanya kalau kawan-kawan perhatikan, kalau kita googling suka ada ads, gitu, ada tulisannya ini ads, itu berarti yang berbayar. Nah, cuma selama kita belum cukup punya alokasi biaya untuk itu, sebaiknya manfaatkan semua kanal yang gratis. Semua kanal gratis, websitenya selalu update dengan story dan macam-macam. Terus aktif di media sosial untuk selalu memberitahukan pada orang keberadaan website kita. Itu mungkin baru berbayar itu di tahun kedua lah, kita mulai mempertimbangkan strategi untuk berbayar. Nah, pembahasan itu nanti ada pembahasan sendiri ya, bagaimana kita membangun strategi untuk digital. Bagaimana kita memanfaatkan yang gratis dan yang berbayar, siap platform apa saja yang bisa digunakan untuk itu, dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Untuk Mbak Cindy ya? Iya, sepertinya sudah live sepertinya ini jaringan kali. Okay. Mungkin kita lanjut aja, Mas. Pertanyaan berikutnya ini dari Reza Mushadek. Nah, sebenarnya ini hampir sudah terjawab juga nih, barusan Mas Gani jawab. Dia bertanya, lebih baik mengembangkan website dengan software sendiri, biaya cenderung lebih mahal, atau memakai jasa seperti Shopify? Oke. Nah, kalau untuk e-commerce, kita bisa menggunakan Shopify, atau menggunakan kalau yang lokal itu ada iSeller, ada Circlo, itu untuk e-commerce. Tapi kalau untuk website, sebaiknya tidak menggunakan Shopify, karena Shopify memang untuk e-commerce. Jadi kalau kita website hanya untuk katalog, dan lebih murah, itu sebaiknya menyewa hosting sendiri, bikin sendiri. Kalau bikin sendiri, apa tadi? Sorry. Pertanyaannya, oke. Mengembangkan software sendiri, oke. Kalau untuk mengembangkan dengan software sendiri itu berat gitu ya. Lebih baik kita memanfaatkan software yang sudah jadi, software open source, WordPress. Kalau untuk website ya WordPress. Kalau untuk misalnya e-commerce itu ada WooCommerce di bawah WordPress. Bisa juga Magento, ada banyak yang open source. Tantangannya memang untuk meng-customnya yang agak panjang, apalagi kalau harus custom ke script-nya gitu ya. Nah, yang paling realistis adalah menerapkan software open source yang cukup baik menurut saya, itu WordPress. Jadi kita mendevelop sendiri WordPress. Atau bisa meminta pihak pemberi jasa pengembangan website. Kalau untuk Shopify, sebaiknya menggunakan Shopify nanti kalau kita sudah memang e-commerce. Dan kalau misalnya kita mau menggunakan platform seperti Shopify, saya merekomendasikan bisa memanfaatkan jasa serupa dari lokal. Kayak misalnya iSeller dan Circlo. Kenapa? Karena mereka
untuk sistem pembayarannya itu lebih bersahabat, dalam arti semua pembayaran yang ada di Indonesia sudah terintegrasi. Saya tidak tahu apakah Shopify misalnya selengkap sistem pembayaran yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, kalau yang lokal itu lebih kontekstual lah pembayarannya. Semua bank sudah terintegrasi ke situ, akan lebih memudahkan. Nah, kalau untuk e-commerce, sebaiknya memanfaatkan platform multi-site yang disediakan oleh jasa-jasa penyedia itu. Kita tidak membangun sendiri dari awal. Tapi kalau untuk website, sebaiknya kita develop sendiri dari awal. Kenapa kalau untuk e-commerce harus memanfaatkan seperti Shopify atau iSeller, itu lebih ke pertimbangan security. Karena kalau kita sudah punya website yang memungkinkan orang bertransaksi, itu tingkat keamanannya harus cukup baik. Kecuali kalau kita memang punya orang yang punya ahli untuk security, untuk keamanannya ya. Jadi lebih baik manfaatkan platform yang sudah ada. Jadi kita hanya menggunakan platformnya mereka, tidak ngedevelop dari awal, tidak membangun dari awal. Itu untuk e-commerce. Tapi kalau untuk website yang hanya untuk menampilkan produk dan profil, tidak bertransaksi, lebih baik yang lebih efisien punya server hosting sendiri, punya share hosting sendiri. Ya kurang lebih kalau kita perhitungkan biaya, misalnya kalau kita punya share hosting itu sekitar 1,5 juta untuk sewanya, domain dan hosting selama setahun. Nanti kalau misalnya kurang tinggal di-upgrade. Oke, itu mungkin mudah-mudahan menjawab untuk Mas Reza. Ya, gimana Mas Reza? Ada tanggapan? Halo? Oke. Halo Mas Reza? Ya. Sama-sama. Oh iya, ini di tanggapannya langsung di chat ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Ini ada dari Mbak Kartika Yuliva. Pertanyaannya, jika website ibarat toko virtual kita, apa saja yang harus kita perhatikan supaya toko kita ini lebih friendly user bagi semua visitor web kita? Silakan Mas. Oke, untuk menjawab ini, saya akan buka lagi demo yang tadi ya. Mbak Yulia ya. Oke, Ya. Mbak Yulia, pertama supaya yang datang ke website kita ini betah, buat websitenya clean, bersih. Bersih, tidak bikin lebih baik putih, itu lebih dibandingkan dengan background hitam itu akan sangat melelahkan mata. Lebih baik putih, terus punya navigasi yang bagus. Navigasi itu ini menu, sehingga orang tahu, oh kalau saya mau lihat koleksi baru, mau lihat koleksi brandnya, tinggal klik koleksi. Dan ini harus mudah dilihat. Kemudian, kalau saya mau lihat lookbook, itu tinggal klik. Orang dengan mudah. Navigasinya harus bagus, layout-nya harus rapi, warnanya sebaiknya putih, tidak bikin lelah, simple, ya, dan informatif. Terus selalu menampilkan ada cerita, karena kalau orang cuma kepentingannya untuk belanja, kan ada dua perilaku orang nih. Kalau orang sudah tahu brandnya, dia akan buka websitenya, kemudian orang akan fokus ke produknya. Kalau orang selesai lihat produk dan beli misalnya, orang tentu akan close ini website selesai. Tapi sebaiknya supaya orang tetap terkoneksi dengan website kita, kita harus menyediakan sekian banyak cerita yang sesuai dengan profil pelanggan kita. Orang misalnya belanjanya cuma satu barang, tapi dia bisa berlama-lama untuk membaca artikel yang menarik. Itu bisa tips,
bisa menceritakan yang cerita-cerita inspiratif gitu, sehingga orang datang ke website kita. Tujuannya bukan cuma untuk membeli, tapi juga mencari informasi. Jadi jurnal ini sangat penting. Makanya kalau kita perhatikan misalnya semua retail, praktis hampir semua retail itu selalu punya online magazine yang memungkinkan orang berlama-lama di websitenya. Nanti setelah lihat misalnya, ada cerita menarik, ada tips produk kita, tips cara bergaya, orang bisa aja terinspirasi dari cerita itu, yang tadinya cuma baca, ujung-ujungnya kliknya jadi beli gitu, melihat barangnya. Jadi itu ya, navigasi clean, warnanya tidak membuat lelah, dan punya foto yang baik, yang membuat orang tergoda. Terus juga, satu lagi, sorry saya harus coba share lagi. Satu lagi adalah, kalau kita lihat di komputer seperti ini, tapi coba kalau kita lihat misalnya dan sebaiknya website itu bisa dibuka oleh, seperti di awal disinggung, dibuka oleh semua perangkat digital ya. Nah, ini tampilan website. Kalau kita misalnya menggunakan iPhone 5, nah ini tampilan seperti ini. Jadi sebaiknya websitenya sudah bisa menyesuaikan diri dengan perangkat yang digunakan oleh orang. Terus kalau kita pakai iPad, tampilannya akan seperti ini. Itu berbeda dengan handphone, menunya ada di sini. Nah, ini kan sudah disesuaikan. Dan kalau kita pakai iPad Pro, akan seperti ini, lebih seperti website di komputer. Kalau kita misalnya pakai Galaxy, kan seperti ini, menunya ada di sini. Nah, jadi orang mau buka dari manapun, dia akan dapat tampilan yang baik. Ini namanya adalah bisa diakses oleh semua perangkat. Terus yang kedua, harus juga bisa dibuka oleh browser. Kalau ini saya buka lewat browser Chrome. Coba kita lihat kalau pakai browser, karena ada beberapa orang yang cukup fanatik, dia tidak menggunakan Google Chrome, tapi menggunakan Firefox. Nah, ini adalah Firefox. Ini sebaiknya website ketika orang punya browser yang berbeda, tetap tampilannya sama, walaupun menggunakan browser yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat pakai Opera, ini Opera mungkin untuk generasi yang sekarang tidak terlalu familiar. Opera ini adalah browser. Kalau dibuka pakai Opera juga sama. Ini istilahnya adalah cross browser. Jadi bisa dibuka oleh browser apapun. Halamannya tidak berubah. Walaupun browser untuk membukanya berbeda. Nah, ini Safari. Kalau untuk pengguna Apple biasanya menggunakan browsernya Safari. Kalau untuk pengguna Microsoft biasanya Internet Explorer. Walaupun orang cenderung sekarang membuka dengan Google Chrome. Oke, itu mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, bagaimana Mbak Kartika Yuliva? Apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab? Ya, Mas Gani. Ya. Ya. Makasih banyak tadi penjelasannya, mengulang materi lagi sebetulnya ya. Karena gini, di pemikiran saya tuh saya mengibaratkan website itu seperti toko virtual tadi. Jadi kalau misalnya kita in realita, kita sebagai customer datang ke toko, terus di tokonya kan biasanya ada pelayannya tuh. Iya. Terus ya ada yang pelayan yang misalkan ramah, terus dia bertanya, iya Mbak mau beli apa, cari apa, baju yang model apa, kayak gitu kan. Sementara ya mungkin another type pelayannya yang diam aja gitu, nunggu si customer-nya apa, macam-macam lah. Nah, kalau website ini kan
commonly yang saya lihat kan cuman kayak sama kayak yang Mas Gani tunjukin tadi, di mana itu kalau saya mengibaratkan itu pelayannya itu yang lebih pasif. Jadi customer yang diminta untuk aktif lihat ke collection, lihat ke kategori, terus nanti bisa pilih-pilih sendiri. Nah, bisa nggak sih kita itu menerapkan pelayan yang tadi ibaratnya aktif ke dalam website kita. Jadi misalkan begitu visitor ataupun calon customer mau lihat website, dia tuh udah disuguhin dengan pertanyaan, "Hai, kamu mau cari apa hari ini?" Bisa nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya yang yang saya maksudnya yang seperti itu gitu, Mas. Tapi tidak menyampingkan penjelasan Mas Gani tadi. Nah, itu kira-kira yang lebih lebih efektif untuk user bisa menjadi customer kita. Jadi maksudnya tadinya mungkin cuma visitor doang nih. Ternyata dia ditanyain kayak gitu kan jadi makin bangkit tuh pengen belinya. Nah, kira-kira kayak gitu ada efeknya nggak, Mas? Gitu. Oke, ini menarik. Pertama, kalau tadi pertanyaannya, apakah sambutan untuk yang datang ke website bisa dilakukan, yang biasa dilakukan di toko offline, bisa dilakukan di website, itu bisa. Yang melakukannya bisa manusia, bisa robot. Jadi tinggal pilih aja. Adanya namanya chatbot, itu robot. Jadi dia berdasarkan dia bisa mengenali kalau orang buka nanti muncul sambutannya seperti apa, itu bisa di-set. Kemudian nanti mereka, karena ini mesin dia bisa mesin learning ya, dia bisa dia bisa melihat pola orang, dan itu ada jasa, ada penyedia jasa untuk membuat chatbot untuk orang-orang tertentu dengan datang ke website kemudian disambut dengan hai, ada yang bisa saya bantu dan seterusnya. Mungkin untuk kalangan tertentu atau orang yang punya kebiasaan tertentu itu menjadi hal yang yang baik gitu ya. Bisa dianggap baik. Tapi untuk sebagian lagi, sambutan yang kita anggap itu menyambut dengan baik, itu dianggap gangguan. Oke. Tiba-tiba, keluar, ini apaan sih? Close gitu. Saya misalnya, saya membuka satu website, saya baru lihat, tiba-tiba, hai, ada yang bisa saya bantu, atau apakah biasanya itu bot ya, robot, mesin yang otomatis, saya langsung apaan sih? Klik gitu ya. Terus begitu masuk ke halaman lanjutnya, dia muncul lagi. Ini apaan sih gitu. Nah, mungkin bisa di-set supaya orang tidak merasa terganggu seperti pop-up, itu hanya di-set di halaman tertentu. Misalnya di halaman pertama. Nanti bisa di-set juga, kalau dia buka di halaman pertama dengan IP address sekian, dia nggak akan muncul lagi gitu, kecuali dia mengklik gitu ya. Jadi biar tidak pop-up mengganggu. Nah, itu bisa diatur. Tapi balik lagi, sangat tergantung pada orang. Ada orang yang merasa terbantu, ada juga orang yang merasa terganggu gitu. Apalagi kalau dia muncul di setiap halaman dengan pertanyaan yang sama lah. Karena robot itu kan tidak mengenali bahwa kita orang yang sama. Dia memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, balik lagi sebetulnya untuk mencari informasi mana yang lebih friendly, dalam arti friendly dalam memperlakukan orang yang datang, itu dilihat lagi pelanggan kita tipe orang yang seperti apa gitu. Kalau ditanya ke tipe orang seperti saya, kadang-kadang saya merasa terganggu. Saya lebih suka ada tombol di setiap halamannya. Kayak misalnya di demo yang tadi kan ada tombol WhatsApp gitu ya. Lebih baik menyediakan tombol itu ketika orang memang butuh bantuan, tinggal klik. Dan langsung ada pelanggan, ada customer service-nya yang siap merespon gitu. Oke. Itu, tapi telusuri lagi karena setiap orang berbeda ya. Iya. Yang saya tunjukkan tadi, lihat ya yang WhatsApp. Iya, lihat Mas. Oke. Nah, itu biasanya kalau untuk beberapa perusahaan punya staffnya 3, itu biasanya berjejer, tinggal kita pilih yang mana. Nah, ini juga menarik.
siapa customer kita, siapa customer service kita, apakah perempuan atau laki itu juga berpengaruh loh. Biasanya kalau yang aku tidak tahu ya, biasanya perempuan itu lebih bisa lebih sensitif. Apa ya? Perempuan sebagai customer service-nya itu kayaknya lebih pas gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Kayaknya kalau misalnya yang muncul laki-laki, malas sama laki gitu kan kalau yang laki. Tapi biasanya perempuan malah lebih cocok dengan yang laki gitu. Untuk customer service. Di pengalaman offline shop aja, di toko, itu laki itu lebih jago daripada perempuan ya kalau yang saya alami. Yang tadinya cuma lihat-lihat bisa jadi beli. Karena mereka jago. Lebih, terutama kalau laki dengan perempuan. Jadi harus, kalau pelanggannya perempuan, itu pelayannya laki-laki itu lebih oke. Biasanya kalau perempuan sama perempuan agak nggak terlalu, kalau saya amatin ya, kayaknya mereka lebih cocok dengan laki yang lebih ramah dan gitu. Kalau di offline, kalau di online juga sebaiknya pertimbangkan jangan memberi pertanyaan yang basi. Kalau set pertanyaannya itu juga harus perhatikan karena yaitu untuk beberapa orang ini yang tadinya ditujukan untuk membantu kita malah ini dianggap sebagai gangguan gitu. Sama halnya ketika kita buka website berita, begitu mau baca muncul pop-up, itu sangat mengganggu. Kemungkinan besar orang akan close. Kalau saya buka media, yang pop-up-nya banyak, saya close, saya cari media lain. Seperti itu. Jadi coba kenali apa yang tidak disukai dan apa yang disukai dari customer. Mudah-mudahan menjawab. Ya, thank you Mas Gani. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Kartika Yuliva. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan sepertinya ini dari Mbak Angelia masih pengen bertanya-tanya nih Mas. Masih belum puas, kita buka aja, kita unmute aja. Silakan Mbak Angelia, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, bagusan aku ada di Bina juga dari pihak Shopee. Jadi aku penasaran sekali tuh, soalnya kita bikin website, tapi saya sangat mengerti kalau kita membuat pembayaran mitra trans yang sangat dipercaya itu kan nggak gampang. Betul. Jadi tadi Mas kan di slideshow-nya ada menunjukkan kalau kita bisa melakukan klik di website kita dan diarahkan pembayaran kepada Shopee. Bagusan aku tanya orang Shopee, dia bilang nggak bisa. Kalau sistemnya menyambungkan platform dengan Shopee, ini kan yang disambungkan bukan, yang dikoneksikan bukan sistem pembayarannya. Yang dikoneksikan adalah halamannya. Jadi pembeliannya tetap di Shopee. Jadi dari website itu untuk mengarahkan. Jadi kalau bahasa biasa sederhananya gini, hey, kalau mau beli, sonono ke Shopee gitu loh. Karena untuk transaksinya di Shopee. Jadi website kita fungsinya sebagai pengantar ke Shopee karena kita belum punya platform transaksinya kan. Gitu. Ya, sebatas itu. Jadi orang nanti belinya di Shopee. Oke. Jadi berarti kita membuat website itu tujuannya untuk dijadikan sebagai catalog ya, lebih tepatnya ya. Betul, karena pertama kalau kita membangun e-commerce sendiri, itu panjang dan cost-nya besar, plus keamanan juga harus tingkat tinggi. Jadi yang di langkah awal ini yang paling realistis kita lakukan adalah menjadikan website kita sebagai katalog yang akan, kalau orang mau beli, diantarkan ke marketplace yang memang bisa melakukan transaksi. Tujuannya adalah... Gimana? Nah, kalau kita mau buat website, yang terbaik memang dianjurkan pakai WordPress ya. Soalnya kan kita buat website harus banyak mempertimbangkan tadi yang cross browser itu ya, bisa digunakan di iPhone, di Android. Menurut Mas sendiri bagus nggak kalau kita pakai WordPress itu? Sejauh ini WordPress cukup powerful. Kalau saya mau menyebutkan, misalnya kalau kawan-kawan biasa buka
Business of Fashion, itu platformnya juga menggunakan WordPress. Wow, BOF pakai WordPress. Aku Ya, pikir mereka pakai platform berbayar. enggak lah. Sistemnya basic platformnya WordPress. Tapi kan WordPress itu kalau mau dikembangkan lebih serius, cost-nya besar juga sebenarnya. Karena yang murah, yang open source itu kan cuma mesinnya aja. Tapi untuk aplikasi, untuk tambahan aplikasi web, untuk tambahan kelengkapannya itu tetap berbayar ya, atau ngedevelop sendiri. Terus yang kedua, Fog Business pakai WordPress juga. Jadi cukup powerful. Terus e-commerce juga banyak yang menggunakan itu. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita harus siap dengan membangun untuk jaringan keamanannya. Makanya saya menganjurkan kalau untuk e-commerce menggunakan platform yang multi-site yang sudah ada, Shopify, iSeller, Magento, yang mereka sudah punya tim penjaga keamanan sendirilah, tidak harus kita yang menyediakan. Tapi kalau untuk website hanya untuk katalog, ya tidak perlu semahal itulah. Kita pakai hosting sendiri, toh fungsinya cuma untuk branding, untuk memperkenalkan brand kita kepada publik dan mengantarkan kalau orang mau beli ke marketplace. Jadi saluran untuk ngantarnya banyak selain media sosial. Ya, kalau kita bikin WordPress itu bisa domainnya pakai domain merek kita sendiri ya? Apa bakal ada WordPress-nya? Nah, ini ada dua. Kalau kita pakai WordPress, itu satu, kita bisa menggunakan cloud servernya WordPress di wordpress.com. Jadi kita naruhnya di server mereka dan bisa pakai domain sendiri, tapi agak lebih ribet dibandingkan kalau kita punya hosting dan kita menginstal WordPress sendiri. Nah, penyedia hosting mereka sudah menyediakan software-nya. Jadi kita tinggal install aja. Oh, oke. Yang tadi Mas bikin itu pakai WordPress ya? Yang slideshow-nya bagus banget soalnya. Itu pakai WordPress, tapi di hosting sendiri. Oh, oke. Abis gaptek, kita dari produksi disuruh jadi serba bisa sekarang online. Nah, yang penting sekarang tahu dulu, nanti jadi kalau sudah tahu, ada orang yang bisa kita suruh, kita tahu apa yang akan kita suruh, kan? Oh iya, yang betul, penting betul. Itu. Dan connect terus sama Smesco biar terupdate terus. Oh ya, selalu rajin. Thank you banget ya, Mas Edikin, Mas Ciong juga. Thank you banget. Sama-sama. Iya, sama-sama, Mbak Angel. Ya, mungkin sama itu lontaran perkataan yang disampaikan oleh para peserta lainnya, karena gaptek kita biasanya disuruh desain, sekarang disuruh untuk bermain di dunia digital gitu kan, pastinya. Dan tentunya yang penting kita, seperti Mas Sadikin bilang tadi, yang penting kita mengetahui dulu prosedur apa yang harus dilakukan, dan ya kita tinggal menyuruh orang yang ahlinya tentunya. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang website tentunya di area dunia digital. Nah, ini kebetulan saya mau nodong ini Mas Arif dari tadi hanya diam dan mendengarkan. Nah, Mas Arif ini ada bersama kita. Halo Mas Arif. Iya, halo Mas. Halo. Ya, selamat siang Mas Arif. Ya, selamat siang Mas. Ya, ini Mas Arif sebagai salah satu ASN di Kementerian Pariwisata nih. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya sekarang Bekraf itu berada di bawah Kementerian Pariwisata, yang mana fashion salah satu subsektor yang dibina langsung oleh Bekraf tentunya. Nah, menyangkut dengan terkait hal yang kita bahas hari ini kan beberapa hal-hal yang akan terjadi ke depan adalah beredar di seri dunia digital yang lebih maraknya sekarang nih. Nah, rata-rata keluhan para UMKM dan pelaku industri tentunya hal terkait yang ada yang masih gaptek tentang website, ada yang belum tahu bagaimana serap sistem online. Nah, yang sepengetahuan saya, sebelumnya saya juga pernah berkecimpung di dunia pariwisata yang mengurusi Bekraf juga, karena background saya 7,5 tahun menjadi orang pariwisata juga di daerah. Bekraf juga pernah memberikan pelatihan terkait tentang online marketing, tata cara pembuatan website, dan lainnya. Nah, ini kira-kira info terkini, Mas, untuk ke depan apakah dari Bekraf sendiri
setelah bergabung dengan Kemenpar, apakah itu masih ada kegiatan tersebut dan kira-kira bisa diberikan sedikit bocoran kepada para peserta di sini, Mas, agar mereka lebih terupdate gitu. Aduh ya, terima kasih atas waktunya nih. Saya ditembak nih sama Mas Yong. Ini Mas Yong, jadi ini saya mau memberikan informasi juga bahwa kita lagi membuka program BIP, Bantuan Insentif Pemerintah. Jadi intinya seperti stimulus, tapi untuk program modal kerja gitu. Jadi misalkan teman-teman desainer perlu mesin gitu kan, nanti silakan pelajari di BIP. Udah bentar lagi kita mau launching sih program ini. Mungkin bisa dipelajari program bantuan insentif pemerintah tahun yang lalu, tahun 2019 gitu ya. Kita akan launching bentar lagi program ini. Silakan nanti dipelajari bagaimana cara pengajuannya. Nanti terus ada nanti kita ada monetnya juga gitu. Namanya BIP, Bantuan Insentif Pemerintah untuk 200 pelaku usaha. Terus terkait dengan pelatihan-pelatihan, kita saat ini juga fokus Mas ke online ya, ke webinar gitu. Mungkin bisa dicek di Instagram Parekraf. Ada yang nanti ada kelas keuangan untuk subsektor fashion. Mungkin nanti insya Allah kita usahakan di bulan Mei, karena DIPA kita belum turun, jadi mohon jadi kita bersabar gitu menunggu DIPA turun dulu Mas. Jadi nanti ada kelas keuangan, terus ada juga beli kreatif lokal gitu. Banyak sih sebetulnya gitu, masing-masing bukan deputi sih sebetulnya, untuk terutama di deputi saya di bagian investasi dan industri, terutama di bagian perbankannya gitu ya, itu ada kelas keuangan online. Nanti bisa gitu teman-teman ikut di program tersebut, sama itu tadi program bantuan insentif pemerintah. Terkait dengan program sebelumnya semacam coding mam gitu ya, dulu itu ada di backup namanya coding mam, itu sampai ke daerah gitu ya, ibu-ibu kita memberikan pelatihan agar bisa membuat coding sederhana sebagaimana tadi Mas Gani sampaikan gitu ya. Itu seperti itulah kurang lebih, sehingga mereka bisa melek secara digital. Karena mau tidak mau ya itu kita sekarang ini dengan adanya pandemi Covid ini, kita tanda kutip dipaksa untuk memahami hal itu gitu. Karena nanti the new normal ini sepertinya akan lebih banyak ke digital gitu. Kalau saya mempelajari dari new normal gitu ya, nanti setelah pandemi ini, ataupun nanti kita akan jadi sambil menunggu nanti ada vaksinnya keluar gitu untuk COVID ini, kan mau tidak mau kita harus bisa barengan jalan dengan adanya kita mungkin terbiasa pakai masker, terbiasa mungkin berinteraksinya juga dengan orang-orang jaraknya 2 meter atau sampai 1,5 meter, termasuk nanti ke dunia usaha gitu. Mau tidak mau ya harus belajar digital dikit-dikit gitu ya. Jangan sampai kita kuncinya sih ada di diri kita masing-masing sebetulnya. Mungkin kita pemerintah menyediakan gitu ya, kita berusaha juga, mungkin nanti ke depan sih kita juga akan koordinasi banyak gitu ya dengan Mas Gani ataupun Pak Mas Yong dengan Semesko juga. Nanti ya itu ada beberapa yang kita hold dulu, karena kan ada ya semacam kemarin ya, minggu kemarin saya jelaskan Modernization Founders Fund, itu pembiayaan juga development juga development untuk pengusaha desainer gitu ya. Terus pembiayaannya juga dari perbankan kita hold dulu, karena tadi ya ada beberapa yang harusnya datang ke seminarnya, terus ada juga kalau membuat karyanya tuh kan harus ada question tuh saya lupa, harus ada kalau udah jadi bajunya kan harus ditampilin itu loh, fashion show. Nah, jadi itu akhirnya kita hold dulu untuk tahun ini. Jadi mungkin tahun depan kita bisa berkolaborasi mungkin dengan Semesko, dengan Kementerian UMKM gitu Mas. Untuk BIP juga kita udah kemarin sih saya ada atasan minta, akhirnya saya rekomendasikan Mas Gani menjadi bagian daripada di BIP gitu. Tapi saya nggak bisa nyebutin posisinya apa. Nanti Mas Gani mungkin udah dihubungin kayaknya. Terima kasih Mas Gani udah accepted. Terima kasih Mas Arif. Siap, sama-sama Mas Gani. Paling itu Mas Yong. Iya, baik. Terima kasih Mas Arif informasinya. Karena bagaimanapun juga kita Semesko sebagai salah satu lembaga layanan pemasaran bagi KUKM. Nah, ini untuk hashtag kita sekarang adalah UMKM naik kelas.
Nah, bagaimana cara UMKM naik kelas tentu tidak terlepas dari bantuan segala pihak dan kerjasama antar kementerian lembaga lainnya. Nah, tentunya juga di sini ada Mas Sadikin Gani sebagai salah satu tenaga ahli kita di bidang fashion yang nantinya juga akan menggodok atau mengolah dari apa-apa saja keluhan-keluhan dan tentunya apa perencanaan-perencanaan ke depan yang harus kita berikan kepada UMKM agar UMKM ini naik kelas tentunya. Nah, tentunya kerjasama dengan salah satu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sangat kita harapkan juga, karena bagaimanapun Bekraf yang berada sekarang di bawah Kementerian Pariwisata juga membawahi atau membina dari salah satu subsektornya adalah di bidang fashion. Oke, Mas Gani, itu saya sengaja tadi ini mengundang Mas Arief nih, karena bagaimanapun juga Kementerian Pariwisata adalah incaran kita juga untuk saling gandengan, berpegangan tangan untuk UMKM kita bisa naik kelas. Ya, sepertinya pertanyaan kita sudah tidak ada lagi, Mas. Ini saya bingung nih, biasanya hampir mepet-mepet ke waktu selesai. Ini masih banyak pertanyaan, tapi ini sudah tidak ada lagi. Mungkin nggak ditulis, ada yang mau bicara langsung mungkin? Ya, kalau ada yang mau berbicara langsung bisa angkat tangan. Atau sebenarnya ini para peserta pada mengumpulkan, karena masalah ini masih di bagian 1, jadi masih penasaran ini kira-kira bagian depan apa dan bagian ke depannya apa lagi, jadi mereka masih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan langsung dibom kepada Mas Gani. Semoga tidak ada Mas, pertanyaan tersisa. Mungkin ada yang mau disampaikan yang terakhir, Mas, sebelum kita tutup? Mungkin ini saya cuma menyampaikan ini saya share dulu ya. Nah, minggu depan kita akan, saya nanti harus evaluasi lagi. Hari ini kan kita belajar di level ini ya, di tahap pondasinya. Nanti bagian 2 mungkin ada kelanjutan yang lebih detail. Nah, nanti setelah itu kita akan bahas soal membangun brand itu bagaimana kita menjangkau kalau saya menyebutnya sini warganet ya, netizen, pemirsa, menjangkau pemirsa lewat media sosial dan public relation. Nah, nanti kita bahas medsos nih. Kalau kita bicara medsos itu bicaranya adalah bagaimana kita menjangkau target market kita, menjangkau pelanggan, menjangkau orang-orang yang mungkin belum tahu keberadaan brand kita. Terus public relation. Jadi kalau sekarang di sini, kalau ini sudah selesai nih, kita punya website, yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan brand kita, membangun kesadaran orang terhadap brand kita lewat website. Yang langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan, menggunakan kanal media sosial dan PR supaya orang mengenali brand kita. Nanti bahasannya sini ada mungkin lebih bahasan yang lebih familiar dengan kebiasaan kita sehari-hari dengan menggunakan media sosial. Tetapi nanti saya evaluasi lagi apakah di level basic, di level pondasi untuk masuk ke bisnis online ini akan ada kelanjutannya atau kita besok langsung ke tahap 2. Beritahunya akan kemudian. Akan diberitahukan kemudian. Dan nanti setelah itu baru tahap selanjutnya. Tahap yang lebih akan lebih kompleks lagi. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Sadikin Gani untuk materinya cukup hari ini dan kita tepat di pukul 12 selesai. Kalau biasanya dari hari ke hari kita selalu lewat dari jam 12. Hari ini kita tepat di jam 12 selesai materinya dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Dan tentunya buat rekan-rekan semua yang masih ingin mengetahui kelanjutan dari materinya, silakan ikut kelas lagi untuk minggu depan. Dan nanti untuk pendaftaran akan kita share seperti biasa, baik itu melalui websitenya Smesco, IG, dan juga melalui WA Group tentunya yang sudah tergabung, nanti akan kita share juga untuk informasi pendaftaran. Dan
tentunya materi yang disajikan oleh Mas Gani hari ini cukup bermanfaat bagi kita semua, karena bagaimanapun ke depan kita setelah pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang tentunya pastinya saat sekarang kita juga sudah harus kepo dengan apa-apa saja hal-hal yang sudah berubah, baik itu di dunia marketing, online, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk ke depan kita akan bertemu lagi minggu depan setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12. Tentu pembicaranya masih Mas Sadikin dengan topik yang sama tapi bagian kedua ya Mas ya, tentunya ya, lanjutan dari hari ini. Nah, untuk yang butuh info lebih lanjut bisa lewat grup atau WhatsApp gitu ya. Untuk materi hari ini. Sekali. Iya, benar sekali. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live Zoom kita kelas hari ini, dan juga buat teman-teman yang tidak dapat masuk ke kelas hari ini, yang bergabung di live Facebook Smesco Indonesia, terima kasih juga sudah bergabung dengan kelas kita hari ini, dan tentunya kepada teman-teman yang tidak dapat melihat sama sekali, baik itu di live Zoom maupun dari Facebook, bisa update untuk kelas hari ini di YouTube channelnya Smesco Indonesia, dan jangan lupa subscribe. Tentunya teman-teman bisa menyaksikan dan melihat kelas-kelas sebelumnya yang juga belum terupdate tentunya, dan juga kelas-kelas dari bidang lainnya seperti craft, kuliner, online marketing, business development juga masih ada. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Mas Sadikin, terima kasih atas materinya hari ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan kita berjumpa di kelas berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih buat semua. Sampai ketemu minggu depan.